Ketua DPR kita walau apa track recordnya, pasti banyak aktivis yang sudah tahu, ya kan? Ketua MPR walau ya kan? Ya, ya itu saya tak perlu rinci lagi, ya kan? Saya tidak mengatakan orang itu salah atau apa, tapi saya mengatakan bahwa sistem ini melahirkan yang tidak benar. Di DPR itu walau juga prosesnya kayak apa di sana? Ini ada sesuatu yang salah dalam sistem. Begitu juga dengan output ekonomi kita tadi sudah dibahas dan saya tidak ingin perpanjang. Sejak ditandatangannya LOI oleh Pak Harto, praktis kita sudah dalam kendali kapitalis global, lalu ekonomi kita dikendalikan, dan itu sudah jelas membuktikan bahwa ini bangsa memproduksi, ya kan, makin banyak orang miskin. Mungkin separuh bangsa ini tergolong miskin kalau objektif itu hasil penelitiannya. Lalu indeks kesenjangannya di era Anies Soeharto 0,33. Nah di sekarang ini saya dengar sudah 0,43. Kalau sudah 0,45 revolusi kita. Ya kita dorong aja supaya lebih naik lagi. Karena kita turunkan sudah berat, ya kan? Lebih baik kita dorong naik. Dan naiknya ini akan terjadi di akhir Desember ini, ya kan? Siap-siap, maka kita akan acara kumpul-kumpul ini supaya siap gitu. Apa indikatornya? Ya kan? Indikator pertama nanti bulan Desember ini kan pemilu sudah mulai, barangkali sudah mulai ada bakar-bakaran kan gitu. Pilkada maksudnya. Ya, pilkada serentak itu pasti banyak yang tidak puas, dijamin deh nanti. Jadi siap-siap. Yang kedua merah, ya kan? Itu tenaga asing mulai menyerbu Indonesia, siap-siap juga. Kita masuk ya. Yang ketiga, barang-barang kita mulai tidak laku, makin banyak yang nganggur. Nanti itu juga siap-siap. Itu dan Bang Hariman barusan nganggur itu, tumben dan beliau begitu. Kali ini beliau oke dengan ini, ya kan? Yang keempat, ini pengusaha dan negara mulai bayar utang juga ini. Jadi lagi akhir tahun ini yang punya dolar tolong disimpan nanti buat dana revolusi. Jangan buat pemberkayaan. Jadi simpan banyak dolarnya nanti akumulasi dari 4 atau 5 faktor ini itu akan membuat Indonesia bisa berubah dengan catatan yang militannya datang ke DPR 100.000 bahkan 1.000. Jadi konkret ini, jangan siap di sini pas diajak tumpuk pada gila gitu. Saya tahu soalnya saya sering panggil datang dari 1.000 yang bilang oke, datang cuma 10. Perpanjang takut di luar kendali, ya. Soalnya kalau saya terusin ini bahaya. Perjuangan masih panjang, jadi energi harus kita atur, harus kita tolak, ya. Yang penting jaga semangat, atur barisan. Kalau saya udah bilang begini, siap-siap. Kalau lo kata begini, jangan. Itu namanya perunggangan. Itu namanya apa di apa itu kalau orang lahir duluan itu dia aborsi. Jangan mau tunggu berita, lihat di mana posisi Pak Hariman Siregar nanti. Baru jelas barang itu. Aduh, di sini banyak teman-teman saya yang bisa saya sebut namanya, banyak orang-orang hebat. Jadi saya cuma tugas saya seperti ini. Nah, padahal yang saya membaca dari terakhir ini tadi, gara-gara Pak Hariman bilang gak usah dirinci-rinci. Nah, jadi akhirnya terjebaklah saya pada situasi revolusioner seperti ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kalau teman-teman alumni TV tanya saya
bilang bukan antara jasa tapi antara liwang. Kalau antara jasa selesai kekuasaan selesai. Kalau antara liwang ngeri. Perjuangan nggak selesai. Terima kasih aplaus buat Bapak Liwang. Bapak Ibu sekalian, kita ini live streaming atas berkas jasa Pak Wawan Kurniawan, Citizen Journalism yang pembacanya sekarang sudah tembus 30 juta. Ya, ini kita live streaming, jadi siapapun yang akan memberikan masukan tanggapan ini akan disaksikan oleh jutaan viewer melalui internet dunia maya, ya. Dan juga kita terima kasih kepada Republik Online yang akan terus-menerus menurunkan acara ini. Tadi TV Ren Merdeka terus itu diputar dari telepon saya sudah pasti sebagai penyelenggara sama saya didorong. Ya kan, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekali lagi ini saya sebagai moderator untuk memandu di sini. Tokoh besar banyak sekali, ada dari Lemhanas tadi Pak Majen Hadi, Supir Prabowo Hadi, ada tokoh Egy Sujana di sini, ngeri gini, demonstran sejati, ada Ihsanuddin Nursi, ya kan, ada Siti Johro, ya, ada Habib Syekhan, ya. Kalau di sini kan papan satu, kalau di meja pertama nggak ngeri. Pak Rito ngerti kan, Pak Rito dulu Lili Wahid, udah ngeri. Makanya istilah Bang Hariman sebenarnya nggak enak lagi diskusi, langsung aja harusnya. Tembak karena mau kita tembak kan Bang Hariman. Jawab. Bapak-bapak ibu sekalian, kita masih punya 2 jam. 2 jam, ya. Jadi kita berinteraksi, tapi nanti tetap kita minta kepada Pak Joko, Pak Hariman, ya, Pak Epi dan Pak Hatta untuk dalam perbukaan ini tetap ikut memberikan respon terhadap respon yang diberikan. Di sini juga ada Pak Ruli Azwar yang sekarang itu ada 60 anggota di MPR, lembaga pengkajian yang memang disiapkan partai-partai untuk kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kita doakan dengan kehadiran Pak Ruli Azwar kemarin sudah mewakili 60 orang yang ingin kembali ke Undang-Undang 45. Ya, saya sebelum ini, ya, saya dari floor ini saya minta Bu Lili Wahid, ya, untuk memeriksa. Sama hari ini kita ada waktu Pak Nardi dari Pamen, kita dari tokoh Nahdlatul Ulama dulu. Mudah-mudahan pandangan kaum Nahdien bisa diwakili oleh pikiran cucunya ini Bu Lili Wahid yang capek dari depan, mulai ini tokoh dokter kadernya Hariman dari dulu sampai sekarang. Jangan Bu Lili. Jangan lupa Bu Lili. Ini dokter yang belum jadi dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap ini adalah sebuah titik awal kesepakatan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, bukan ngobrol. Kita udah capek, kita bicara diskusi, tapi saya yakin dengan titik rumus yang ada ini, berarti waktu dulu ada di sini Pak Duli Azwar, mungkin dia sudah ada perbincangan dengan yang tentunya akan mencapai ke arah kesepakatan bersama bagaimana kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang konstitusional, akan tetapi tidak terjebak dengan undang-undang yang ada di dalam partai politik. Jadi kalau ujung dari kita kegiatan politik itu di partai politik, kalau hari ini memang partai politik sudah ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kita berharap itu betul-betul menjadi sebuah niat yang baik dan dikerjakan bersama-sama dan tidak menjadi sebuah langkah yang akhirnya di ujungnya bisa belok ke kiri dan ke kanan. Jadi saya berharap partai politik sama dengan kita semua di sini, karena maaf ya betul ini partai politiknya kalau kira-kira agak sama dengan perbandingannya kan bisa belok ke kanan. Tapi saya berharap untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini kita mempunyai niat yang sama, kita mempunyai langkah yang sama.
dipungkiri bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa hari ini banyak rakyat Indonesia yang skeptis terhadap perjuangan-perjuangan kita. Tetapi saya berharap kembali kepada jalan yang benar ini, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 bisa menjadi start awal yang terbaik untuk memperbaiki keadaan bangsa Indonesia ini. Saya hanya mengingatkan begitu banyak peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa terhadap kita. Yang terakhir adalah yang menderita adalah saudara-saudara kita di mana di daerah Sumatera dan Kalimantan dengan tragedi asap, dan pemerintah yang ada sama sekali tidak berbuat apa-apa terhadap itu. Kita harus berani minta pemerintah itu menghukum perusahaan-perusahaan besar yang menyebabkan kerusakan itu. Ya maaf, saya terpaksa mengkritik sahabatnya Bang Hariman yang namanya Luhut Panjaitan. Saya terpaksa mengkritik bagaimana dia sebagai kader pemuda mengatakan bahwa pemerintah harus melindungi perusahaan-perusahaan pertama sawit. Ini gila, gitu kan? Maaf, saya bukan sekarang ada. Betul itu dari depan karena saya berbohong pada diri saya sendiri. Saya tidak bisa menerima pendapat dari saudara Luhut tersebut. Jadi kita bersatu pendapat kembali dulu ke Undang-Undang Dasar 45, dan saya minta panitia atau saudara Anda Taliwa sudah memikirkan langkah-langkah strategisnya. Kalaupun kita mau menduduki DPR